Hadirin yang dirahmati oleh Allah, disebutkan bahwasannya wa minal munkaratil gabihati al-fahishati al-muhishati al-dhulmu wal-udwan wal-idha'ul muslimin bighasbi amwalihim wa ihtiqarihim wa tarwi'ihim. Dan dari termasuk kemungkaran-kemungkaran yang buruk, yang hina, yang membuat kesusahan orang lain, yaitu kedzaliman, permusuhan, mengganggu kepada sesama muslim dengan mengambil harta mereka, menyepelekan mereka orang muslim dan menipu mereka orang muslim. Wal istihanah bihim, menyepelekan orang muslim, wa kasri qulubihim, dan menghancurkan perasaan mereka. Wala yakhfa ma fi dzalika minal haraji wal ithmi, maka tidak ada keraguan bahwasannya perbuatan tersebut akan menyebabkan dosa dan kedzaliman di dalam diri kita, na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan mereka yang mengganggu orang-orang mukmin laki-laki, mengganggu orang mukmin perempuan, orang-orang mukmin perempuan, bighairi maktasabu, dengan tanpa apa-apa yang mereka laksanakan, faqad ihtamalu, maka benar-benar orang yang mengganggu itu benar-benar telah menanggung buhtanan, satu kebohongan, satu fitnaan, wa ismam mubina, dan dia menanggung dosa yang jelas kepada diri mereka sendiri, na'udzubillahi min dzalik. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, mengingatkan kepada kita bahwasannya sesama muslim itu saudara. Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja yang dinamakan orang mukmin itu adalah saling bersaudara. Bagaimana keadaan saudara? Tidak ada permusuhan, saling memaafkan, ada kekurangan diingatkan, kemudian tidak timbul perasaan dendam, tidak timbul perasaan benci, apalagi perasaan ingin menghancurkan. Kenapa? Karena mereka saudara. Begitupun kita sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwatun, katanya Allah. Hanya saja mukmin itu adalah bersaudara. Qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, berkata Sayyiduna Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahib ratib, beliau mengatakan, wa iyyaka an tu'ziya musliman au tasabbahu bi ghairi haq. Hati-hati kamu sekalian, jangan engkau mengganggu satu muslim, jangan engkau mencaci satu muslim bi ghairi haq, lebih-lebih tanpa satunya kebenaran, tanpa satu bentuk kebenaran, bentuk fitnah, na'udzubillah. Faqad qala alaihi salatu wassalam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, katanya beliau, man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad adallaha. Nabi menyatakan, siapa orang yang mengganggu satu muslim, bukan satu kelompok, satu saja, maka katanya Nabi, faqad adzani, maka benar-benar dia telah mengganggu kepada diriku. Wa man adzani, dan siapa orang yang mengganggu aku, katanya Nabi, faqad adallah, berarti dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul mu'min fusuk, pencacian, penghardikan kepada orang mukmin itu merupakan bentuk kefasikan. Orangnya menjadi orang fasik, naudzubillah. Wa qitaluhu kufrun, apabila sampai pada derajat membunuh, maka dia bisa termasuk kelompok orang kafir, naudzubillahi min dzalik. Tsumma qala,
Kemudian Nabi SAW bersabda, wa iyyaka wadzulma, hati-hati kamu atas perbuatan kezaliman, katanya Nabi. Fa innahu dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman satu yang kita laksanakan itu adalah bentuk kegelapan kelak di hari kiamat. Kapan hari kiamat? Mulai berpisahnya roh dari jasad kita, penuh dengan kegelapan karena perbuatan kedzaliman yang kita laksanakan. Na'udzubillahi min dzalik. La siyama dzulmul ibad. Lebih-lebih kedzaliman kepada hamba-hambanya Allah, kedzaliman kepada saudara kita muslim. Fa innahu adz-dzulmu alladzi la yatrukuhullahu. Maka kedzaliman itu yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati man ya'tiya yaumal qiyamati bihasanatin katsiratin. Sesungguhnya orang yang merugi dari umatku, katanya Nabi, yaitu siapa orang yang datang kelak di hari kiamat bihasanatin katsirah, dengan berbagai pahala-pahala. Banyak dia membawa pahala Al-Quran, pahala sholat, pahala baca kitab, pahala dia tadi itu amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Wa ya'ti wa qad daraba hada. Ternyata datang satu orang mengatakan, orang ini yang banyak pahalanya, dia ini pernah memukul aku. Wa syatama hada. Datang lagi orang mengatakan, ya Allah, fulan ini pernah mencaci aku. Wa akhadha mala hada. Datang lagi kepada Allah menyatakan, ya Allah, fulan ini pernah mengambil hartaku. Fa ya'khudhu hada min hasanatih. Maka setiap orang yang dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada ganti lagi, maka Allah menentukan untuk mengambil kebaikan orang tersebut. Mengambillah satu persatu orang yang didolimi tersebut dari kebaikan yang pernah dilaksanakan. Wa hadza min hasanati, yang lain juga mengambil dari kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuh, karena banyak yang minta, karena banyak yang mengadu kepada Allah karena didolimi. Kalau sudah habis kebaikannya diambil orang, ukhidha min sayyiatihim, maka orang yang mengadu dosanya diberikan kepada orang yang berbuat zalim tadi itu, sehingga faturihat ala sayyiatih, kemudian diletakkan orang itu, dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Thumma yugdafu bihi finnar. Faturihat ala sayyiatih, maka keburukan orang tersebut diberikan. Thumma yugdafu bihi finnar, kemudian orang itu dilemparkan ke neraka. Naudzubillah. Hati-hati. Dan ada satu hal yang sering terjadi, tulisan di media sosial. Kita punya media sosial Facebook, kita punya media sosial WA mungkin. Kita tulis di situ berbagai kalimat fitnah. Nas'alullah salamal afiyah. Orangnya mati, tulisan keburukannya masih ada. Disaksikan semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin meninggal, ketika meninggal diatur dengan cara Islam, diadani, diikomai, mungkin ditahlili, tapi ingat, perbuatan zalim yang dilaksanakan kepada orang, caci makian yang dilaksanakan kepada satu kelompok, fitnahan, omongan-omongan yang mengadu domba masih tetap ada di dalam media sosialnya dan akan selalu ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sebelum datang kematian, sebelum datang ajal menjemput kita, cepat kembali untuk keluar dari perbuatan tersebut. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengarkan hadirin, bagaimana wanti-wantinya Nabi, perhatiannya Nabi. Nabi menyatakan, Nabi bersabda, man kana alaihi li akhihi madlamatan. Siapa orang
yang memiliki bentuk kezaliman kepada saudaranya. Falyastahil minhu qabla ayyatiya yaumun la dinarun wala dirham. Cepat-cepat datang kepada orang yang didolimi, karena sebelum datang masa tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada harta ketika kita di alam kubur. Sebelum datang masa alam kubur yang tidak ada waktu untuk menggantinya lagi, sebelum datang masa itu, datangi untuk meminta maaf kepada mereka. Innama hiya alhasanatu wasayyiat. Kalau di alam kubur yang kita bayarkan, naudzubillah min dzalik, mungkin kebaikan kita diberikan kepada orang yang kita dolimi, atau kalau tidak, keburukan orang yang kita dolimi, dosa orang yang kita dolimi ditimpakan kepada kita, naudzubillahi min dzalik. Wa in ta'adzara dzalika raddu ba'dil madzalim hatta lam yumkin bihal alaika bisidqil lija ilallah wal iftikar wal ittirar fi ayyurdiya khasmaka. Kalau memang kita belum mampu untuk membayar apa-apa yang pernah kita perbuat dolim kepada saudara kita, maka katanya ulama, untuk kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur meminta ampun kepada Allah, jujur untuk supaya Allah memberikan perasaan ridho kepada orang yang telah kita musuhi, kepada orang yang telah kita fitnah, kepada orang yang telah kita caci maki. Wabil ikhtar, dan juga memperbanyak liman dhalamtahu minad du'a, kepada orang engkau banyak kepada orang tadi itu engkau ucapkan doa, wal istighfar, engkau mintakan ampun kepada orang yang engkau telah berbuat dolim kepada orang tersebut. Bukan makin hari makin menjadi, hadirin. Satu hari mungkin mengucapkan kalimat cacian sekali, besok hari bukan tobat, bertambah 2, besok bertambah 3, sampai dipenuhi media sosialnya dengan caci maki. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, hati-hati. Dia tetap, mereka adalah saudara kita. Kita ingatkan sesuai apa-apa yang Nabi kita mengingatkan kepada kita semuanya. Wa yakfika fi ta'dhimi hurmatil muslim ma warada fi tahrimi ghibatihi wa isa'ati dhanni bihi wa fi tahrimi jasadihi wa istihqarihi, hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman ay yahqira akhahul muslim. Cukup bagi kamu, cukup bagi kita bentuk kehormatan orang muslim. Kita harus menjaga kehormatan orang muslim, yaitu riwayat tentang masalah pengharaman menggunjing, ngerasani, pengharaman untuk suudzon, pengharaman untuk melukai jasadnya, pengharaman untuk menyepelekan status hidupnya. Hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kafa bil mar'i itsman ay yahqira akhahul muslim. Cukup bagi seseorang untuk mendapatkan dosa, cukup bagi seseorang untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menyepelekan saudaranya muslim. Wa dzakara Sayyidina Al-Ghazali fil bidayah. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, annal ghibah asyaddu min 33 zinatan fil Islam. Orang ngerasani itu lebih parah daripada 33 perbuatan dosa berupa zina. Sumaqala kadzalika ma warada fil khabar. Seperti itu kata Imam Ghazali disebutkan dalam hadis Nabi. Ini bukan berarti diberikan celah untuk kita lebih baik zina daripada ngerasani orang. Bukan, hadirin. Ini menunjukkan dosa zina itu sudah besar. Sampai ditikal 33 kali. Na'udzubillah. Itu masih tidak apa-apanya
dibandingkan dosa kita ngerasani saudara kita muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Wal ghibatu ghibah dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan apa-apa yang saudaramu tidak menyenangi untuk disebutkannya tadi itu. Fakaifa bima huwa fauqa dzalik. Terus bagaimana kalau di atas itu? Terus bagaimana kalau fitnah? Terus bagaimana kalau adu domba? Na'udzubillahi min dzalik. Hal hadza wallahul azim illa amrun azim. Apakah ini bukan sesuatu yang agung di hadapan Allah yang Maha Agung? Apakah ini bukan dianggap sesuatu yang besar di hadapan Allah yang Maha Besar? Untuk itu, marilah kita jaga ukhuwah Islam kita, jaga tali persaudaraan kita, tali keimanan kita dengan menjaga kehormatan muslim yang lain, secara umum menjaga orang-orang yang berada dalam lingkup kita, di negara kita dan lain sebagainya, sehingga hati kita dipenuhi dengan perasaan rahmat, perasaan kasih sayang, hati yang siap untuk menerima pemberian dari Allah. Amin ya rabbal alamin.